Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, nama saya Khairul Tamimi. Di sini saya akan mewakili dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, menjadi moderator. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan pemateri yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Laila Nurfadillah, yang ketiga Mulyana, yang keempat Fajar Stanggang. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu dilema urbanisasi dan migrasi. Dilema yang sangat kompleks dari proses pembangunan, yaitu fenomena perpindahan penduduk secara besar-besaran dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah di berbagai pelosok daerah, perdesaan dan kota-kota Afrika, Asia dan Amerika Latin. Urbanisasi, kecenderungan dan proyek. Kaitan positif antara urbanisasi dan pendapatan per kapita adalah salah satu fakta-fakta yang bisa yang paling jelas dan mengejutkan dari proyek pembangunan. Umumnya semakin maju suatu negara, semakin banyak pula jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Penduduk negara-negara berpendapat tinggi paling banyak tinggal di kota atau paling urban. Sementara negara-negara miskin adalah negara yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan. Pada saat yang sama, ketika banyak negara menjadi lebih urban atau urbanized, sering dengan kemajuan pembangunannya, negara-negara miskin ternyata jauh lebih urban daripada negara-negara maju. Urbanisasi dapat terjadi di mana saja di seluruh dunia meskipun pada laju yang berbeda. Yang kedua, peranan kota. Secara umum, sebuah kota terbentuk karena dapat memberikan keunggulan dari segi biaya kepada produsen dan konsumen melalui ekonomi globalisasi atau agglomeration ekonomis atau ekonomis aglomeratik. Muncul dalam dua bentuk, yaitu ekonomi urbanisasi atau urbanisation ekonomis, yaitu dampak yang berkaitan dengan pertumbuhan kawasan geografis yang berpusat secara umum. Yang kedua, ekonomi lokalisasi atau lokalisation ekonomis, yaitu dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sektor-sektor khusus dalam perekonomian. Ekonomi lokalisasi sering muncul ketika biaya transportasi menjadi signifikan. Yang ketiga, distrik industri. Perusahaan juga seringkali memilih lokasi di mana mereka dapat mempelajari kegiatan perusahaan lain yang berbeda dalam industri yang sama. Pembelajaran ini dapat dilakukan dalam bentuk hubungan formal atau seperti joint ventures dan hubungan informal. Yang keempat, skala perkotaan yang efisien. Ada dua teori seputar ukuran kota yang dikenal secara umum, yakni model hierarki kota atau teori dan tanpa sentral, atau urban hierarchy model atau central plus theory, dan model tanah terdimensionalisasi atau dimentation plane atau model hierarki kota atau teori tempat sentral atau urban hierarchy atau model central plus theory. Menurut August Loss dan Walter Chilton, berbagai pabrik industri yang berbeda-beda memiliki radius karakteristik pasar dihasilkan dari pengaruh tiga faktor skala ekonomi dalam produksi. Ia dibandingkan dengan tempat yang tersedia. Yang pertama, model tanah atau terdiferensiasi atau dependent front model. Dalam teori model kedua ini yang dikemukakan oleh Webb, Shard dan Moses, keterbatasan rute transportasi yang menghubungkan berbagai industri dalam sebuah perekonomian memiliki peran yang sangat penting. Masalah yang kelima, masalah yang ditimbulkan kota raksasa. Di negara-negara perkembangan, pemerintah kurang efektif membagi untuk aktivitas perekonomian ke ukuran yang lebih memungkinkan diatur dengan baik. Salah satu permasalahannya yang cukup pelik adalah dari bisa terdapat ibu kota atau Free bias. Artinya adalah kota besar dan negara tersebut menerima investasi publik yang sangat besar, mendorong investasi swasta yang tidak
tidak profesional personal dibandingkan dengan kota kedua atau kota lain yang lebih kecil dalam negara tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Laila Nurfadillah. Laila Nurfadillah, saya baiklah, kepada saudara Nurfadillah saya tutup. Selanjutnya, saya Laila Nurfadillah akan menjelaskan bagian B, masalah-masalah urban. Secara umum, urbanisasi dapat menyebabkan persoalan terutama tentang kecukupan pelayanan publik. Dalam waktu yang bersamaan, urbanisasi juga menjadi sarana penciptaan, persaingan, dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah tersebut. Urbanisasi atau perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan ini tidak dapat terelakkan karena dengan seiring tingginya jumlah penduduk dan juga pertumbuhan penduduk yang belum merata. Yang pertama ada namanya aglomerasi. Aglomerasi ini adalah urbanisasi yang terjadi terus-menerus di daerah tersebut, sehingga dengan sendirinya daerah tersebut berfungsi sebagai daerah pusat-pusat ekonomi, dan daerah ini disebut dengan daerah aglomerasi. Dengan terbentuknya daerah aglomerasi ini dapat memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, tersedianya pertukaran bahan baku. Yang kedua, pasar menjadi lebih dekat. Yang ketiga, terjadi penurunan biaya transportasi dan menurunkan biaya produksi. Dengan pesatnya urbanisasi ini, pemerintah mengharuskan pemerintah untuk melakukan perencanaan dengan cepat dan tepat. Dengan seiringnya perkembangan struktural pertumbuhan ekonomi yang dari pertanian ke perindustrian. Yang kedua ada namanya perumahan. Dengan tingginya urbanisasi ini dapat membawa konsekuensi akan kebutuhan perumahan. Komposisi populasi di Indonesia, terutama di bagian perkotaan, diperkirakan mencapai 52% dan akan diperkirakan mendekati 68%. Oleh karena itu, Indonesia akan membutuhkan perumahan yang akan semakin banyak. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi bagian C dan D, yaitu tentang sektor informal di urban area dan potret perkembangan dan potret perempuan urban akan dijelaskan oleh saudara Mulyana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sektor informal di urban area dan potret perempuan urban. Nah, baiklah, yang pertama itu tadi sektor informal di urban area. Nah, keberadaan sektor informal atau informal sektor yang umumnya tidak terorganisasi dan tertata secara khusus melalui peraturan itu terus memainkan peran yang penting di negara berkembang. Di banyak negara berkembang, sekitar setengah dari penduduk perkotaan bekerja di sektor informal. Sektor ini cenderung beroperasi seperti halnya perusahaan yang memonopoli persaingannya dalam menghadapi penurunan pemasukan, kelebihan kapasitas, dan mengendalikan persaingan laba atau pendapatan yang menurun terhadap rata-rata harga penawaran tenaga kerja potensial yang baru. Sektor informal terkait dengan sektor pedesaan yang menjadi sumber kelebihan tenaga kerja miskin yang kemudian mengisi sektor informal di daerah perkotaan. Selain itu, sektor informal juga terikat erat dengan sektor formal perkotaan dalam hal menyediakan input produksi dan tenaga kerja murah. Sedangkan sektor informal sangat bergantung pada sektor formal dalam kedudukannya sebagai pasar pokok dari sebagian besar pendapatan yang mereka terima. Ada beberapa argumen pentingnya sektor informal. Pertama, sektor informal ini mampu menciptakan surplus di tengah-tengah lingkungan yang kurang bersahabat sekalipun. Nah, yang menghalangi akses untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudian yang biasa ditawarkan kepada sektor formal seperti fasilitas kredit, valuta asing, dan konsesi pajak. Yang kedua yaitu sebagai akibat dari rendahnya intensitas permodalan. Sektor informal hanya memerlukan sebagian kecil modal dari jumlah modal yang diperlukan oleh sektor formal untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja yang sama. Nah, demikianlah penjelasan tentang sektor informal di urban area. Selanjutnya, potret perempuan urban.
Kehidupan sosial modern memberi kebebasan yang terbatas kepada wanita, termasuk warga muslim di Timur Tengah dan di Asia Tenggara, ditunjukkan oleh Pakistan dan Saudi Arabia. Di sisi lain, walaupun partisipasi kerja buruh wanita sebagai di bawah standar itu, walaupun yang di bawah standar tadi, standar umum menjadikan kejadian hukum yang menimpa terhadap partisipasi pekerja wanita relatif rendah, khususnya di negara-negara muslim. Perempuan urban di beberapa negara berkembang justru mampu mengaktualisasikan dirinya, seperti di Malaysia yang menjadi salah satu negara yang di dunia yang mampu menghasilkan elektronik dengan wanita sebagai pekerjanya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pola tenaga kerja wanita antara Asia Barat dan Asia Tenggara itu berbeda, tidak hanya pada tingkat tertentu, tapi juga pada pola umur. Kemampuan kesempatan wanita dalam wilayah urban dan keinginan untuk bekerja tergolong pada pola kepada pola migrasi, bukan imigrasi ya, kepada pola migrasi. Oke. Nah, selanjutnya di Thailand, contohnya wanita mendominasi migrasi. Di Amerika Latin, partisipasi wanita dalam pertanian dan kegiatan ekonomi lain juga rendah. Nah, demikianlah potret perempuan urban tentang pembahasan ini. Ya, demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian F dan G. F yaitu migrasi dan pembangunan. Migrasi memperburuk ketidaksamaan struktural antara desa dan kota secara langsung dalam dua hal. Yang pertama yaitu sisi penawaran. Migrasi internal secara berlebihan akan meningkatkan jumlah pencari kota di perkotaan yang melampaui tidak atau batasan pertumbuhan penduduk. Yang kedua, di sisi permintaan, penciptaan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan lebih jauh daripada pencipta lapangan kerja di pedesaan, karena kebanyakan jenis pekerjaan sektor-sektor industri di perkotaan. Sesungguhnya, masalah dasar migrasi di negara-negara berkembang tidak terletak pada bentuk-bentuk prosesnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap penyebab, faktor penentu, dan akibat-akibat dari migrasi internal dosa ke kota merupakan bekal untuk memahami karakteristik dan hakikat proses pembangunan, serta untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang paling tepat untuk dapat mempengaruhi proses tersebut dengan cara yang bisa diterima secara sosial. Yang G yaitu teori urban migration. Model Tadore bertolak dari asumsi bahwa migrasi dari desa ke kota pada dasarnya merupakan fenomena ekonomi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan migrasi juga merupakan suatu keputusan yang telah dirumuskan secara rasional. Para migration tetap saja pergi meski telah tahu betapa tingginya tingkat pengangguran yang ada di daerah perkotaan. Pada dasarnya, model Tadore tersebut beranggapan bahwa segenap angkatan kerja, baik yang aktual maupun potensial, senantiasa membandingkan penghasilan yang diharapkan selama kurun waktu tertentu di sektor perkotaan, yaitu selisih antara penghasilan dan biaya migrasi, dengan rata-rata tingkat penghasilan yang bisa diperoleh di pedesaan. Model migrasi di Tadore memiliki 4 pemikiran dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu migrasi desa ke kota, dirangsang terutama sekali oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang rasional yang langsung berkaitan langsung dengan keuntungan. Yang kedua yaitu keputusan untuk bermigrasi tergantung pada selisih antara tingkat pendapatan yang diharapkan di kota dan tingkat pendapatan aktual di pedesaan. Yang ketiga yaitu kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan berkaitan langsung dengan tingkat lapangan pekerjaan di perkotaan, sehingga berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan. Yang keempat yaitu laju migrasi dosa ke kota, bisa saja terus berlangsung meski telah melebihi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Ever dan Koff tahun 2002 mengemukakan riset mengenai proses urbanisasi di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh teori-teori urbanisasi Eropa dan Amerika yang berpendapat bahwa kota kecil atau town atau kota besar atau city adalah pusat kemajuan dan pembangunan serta pusat perubahan sosial. Adapun 5 macam teori klasik dan non-klasik tentang urbanisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori demigrasi tentang urbanisasi dan migrasi. Yang kedua, teori mengenai sistem kota. Yang ketiga yaitu teori kultural kota. Yang keempat, teori tentang diferensi ruang dan sosial serta segresi. Yang kelima yaitu teori neo-dualis dengan menggunakan karya-karya penulis ekonomi politik perkotaan mengenai mazhab Perancis. Keempat yaitu laju migrasi dosa ke kota, bisa saja terus berlangsung meski telah melebihi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Ever dan Koff tahun 2002 mengemukakan riset mengenai proses urbanisasi di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh teori-teori urbanisasi Eropa dan Amerika yang berpendapat bahwa kota kecil atau town atau kota besar atau city adalah pusat kemajuan dan pembangunan serta pusat perubahan sosial.
Adapun 5 macam teori klasik dan non-klasik tentang urbanisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori demigrasi tentang urbanisasi dan migrasi. Yang kedua, teori mengenai sistem kota. Yang ketiga yaitu teori kultural kota. Yang keempat, teori tentang diferensi ruang dan sosial serta segrasi. Yang kelima yaitu teori neodualis dengan menggunakan karya-karya penulis ekonomi politik perkotaan mengenai mazhab Perancis. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kekurangan kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf pada hadirin wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.